Halo sahabat Kaltim TV, selamat menyaksikan episode perdana Faktapedia. Faktapedia adalah program yang akan menyajikan informasi-informasi menarik berdasarkan fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Kali ini, Faktapedia akan membahas tentang 10 atlet Indonesia yang mendunia. Kira-kira siapa aja ya mereka? Yuk kita simak Faktapedia berikut ini. Oke gengs, jadi cabang olahraga pertama yang akan kita bahas adalah bulu tangkis. Siapa sih yang gak kenal bulu tangkis? Bulu tangkis sudah lama menjadi primadona di Indonesia karena dulu-dulu Indonesia telah menjadi raksasa dunia di bulu tangkis. Bahkan nih atlet kita telah melegenda sampai dikenal oleh sejagat raya. Kira-kira siapa aja ya atlet ini? Gua kasih tahu nih, ada 3 atlet nih Indonesia yang paling dikenal nih. Oke, udah usah lama-lama, yuk kita simak Faktapedia berikut ini. Pemain badminton kelahiran Surabaya tahun 1949 yang disebut sebagai seorang legenda bulu tangkis asal Indonesia ini pernah menyabet piala Thomas Cup sebanyak 4 kali dan memenangkan All England sebanyak 8 kali. Bahkan nih, 7 diantaranya dimenangkan secara berturut-turut hingga ia dijuluki sebagai Raja Bulu Tangkis. Karena Rudy Hartono jugalah Indonesia dikenal sebagai raksasa bulu tangkis dunia. Prestasinya di dunia bulu tangkis sangatlah besar, hingga mengharumkan nama bangsa Indonesia dan sampai sekarang masih belum ada yang bisa menyaingi prestasinya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Rudy Hartono ini sempat berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga sebelum ia melanjutkan pendidikan di Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi. Rudy Hartono juga pernah bermain film Matinya Seorang Bidadari pada tahun 1971. Atlet bulu tangkis perempuan asal Tasikmalaya yaitu Susi Susanti yang memiliki segudang prestasi di mana ia pernah mendapatkan medali emas sebanyak 5 kali di World Cup dan 8 kali di SEA Games. Namun prestasi yang paling diingat adalah ketika ia berhasil mendapatkan medali emas di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992 yang dimana ia menjadi orang Indonesia pertama yang meraih emas di Olimpiade waktu itu. Pada tahun 2004, ia mendapatkan penghargaan Hall of the Fame dari Badminton World Federation. Dan katanya nih, Susi Susanti sempat tidak mengetahui bahwa ia masuk daftar rekor dunia. Kini kisahnya sudah diangkat ke film layar lebar dengan judul Susi Susanti Love All yang tayang pada tanggal 24 Oktober 2019 lalu. Kini Susi Susanti menjadi staf ahli bidang pembinaan dan prestasi di PB PBSI. Ia juga melatih bibit-bibit pebulu tangkis yang baru. Pebulu tangkis putra yang pernah tercatat memiliki pukulan smash tercepat yang mencapai 305 km per jam dan backhand smash tercepat yaitu 206 km per jam. Taufik Hidayat lahir di Bandung pada tahun 1981 ini telah memenangkan Indonesia Open sebanyak 6 kali dan ia juga mendapatkan medali emas di Olimpiade Athena pada tahun 2004. Ia juga mendapat gelar peringkat 1 termuda pada turnamen Brunei Open tahun 1998, di mana saat itu ia masih berumur 17 tahun. Pada tahun 2013, ia memutuskan menggantungkan raketnya dan memilih untuk terjun ke dunia politik. Ia juga pernah menjadi staf ahli di Kemenpora. Olahraga berikutnya yang akan kita bahas adalah boxing. Siapa sih yang gak kenal boxing atau yang biasanya kita kenal tinju, yang biasanya nih olahraga yang penuh dengan ketegangan dan intens karena harus berkelahi di atas ring. Olahraga ini cukup bisa dibilang beresiko karena bisa mengakibatkan cedera atau ya semacamnya ya. Tapi tahu gak sih kalau kita Indonesia punya atlet-atlet yang mendunia di dunia tinju yang bahkan namanya tuh menggelegar. Ada tiga atlet tinju Indonesia yang mendunia. Siapa aja ya? Yuk kita saksikan, ini dia Faktapedia. Petinju nasional yang dijuluki The Exocet karena pukulan hook dan uppercutnya yang mematikan
Elias Pichel yang lahir di Maluku pada tanggal 24 Maret 1960 telah menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi juara dunia IBF kelas bantam junior pada tahun 1985. Dari 20 pertandingan, 11 diantaranya dimenangkan dengan KO. Namun, ia harus rela gelar itu direnggut oleh petinju asal Kolombia, Juan Polo Perez, pada tahun 1989. Ketika kecil, Elias adalah seorang pencari mutiara alami dengan menyelam sampai ke dasar laut. Ia juga sering menonton pertandingan tinju Muhammad Ali dan terinspirasi olehnya. Kemudian ia diam-diam berlatih tinju dan ikut pertandingan karena orang tuanya tidak setuju. Dan pada tahun 1983, ia memulai karirnya sebagai petinju profesional. Kini ia bekerja sebagai asisten ketua KONI. Petinju asal Indonesia yang hampir tak terkalahkan dengan rekor 52 pertandingan, 22 diantaranya menang KO dan hanya 1 kali kalah. Chris John yang lahir di Banjarnegara pada tahun 1979 telah berlatih keras sejak kecil di bawah pengawasan ayahnya yang juga seorang petinju, yaitu Yohan Cahyadi. Bahkan, ia sampai tidak sempat bermain seperti anak-anak lainnya. Dulu, Chris John sempat mengikuti bela diri wushu sehingga beberapa teknik tinju dan tangkisannya dipengaruhi oleh wushu. Chris John tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang menjadi juara dunia di kelas bulu dan menjadi orang kelima di Indonesia yang mendapatkan gelar juara dunia. Ia memutuskan menggantung sarung tinjunya pada tahun 2013, beberapa hari setelah kalah dengan petinju asal Afrika Selatan. Kini Chris John menjadi wakil 4 ketua umum bidang kerjasama luar negeri, media, dan humas. Petinju asal Kalimantan Barat, Daud Yordan yang telah menjadi juara dunia kelas bulu versi IBO setelah menang melawan petinju asal Filipina Florenzo Villanueva dengan TKO di ronde kedua pada tahun 2012. Kemudian gelar juara dunia IBO itu harus ia lepas ketika melawan petinju asal Afrika Selatan Simpiwe Fetyeka pada tahun 2013. Kemudian melawan Michael Makona pada 17 November 2019 untuk mendapatkan gelar juara dunia versi IBA dan WBO dengan menang TKO di ronde 8. Daud Yordan sudah bertarung 45 kali dan kalah 4 kali. Pada tahun 2008, Daud Yordan memulai debutnya di Amerika Serikat dengan menjadi petinju Indonesia keempat yang bertanding di Amerika Serikat dan menjadi petinju pertama Indonesia yang menang di Amerika. Pada tahun 2019, Daud Yordan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Chris John untuk merebutkan gelar juara dunia. Namun sayang sekali, Daud Yordan masih belum beruntung. Daud Yordan kalah angka yang cukup jauh dengan lawannya. Udah. Habis dulu nafasku. Coba kamu hidup dulu. Selanjutnya kita akan ngebahas superhero lokal Indonesia yang bisa menyaingi Flash. Nah, superhero ini adalah atlet Indonesia, atlet lari Indonesia yang telah memecahkan rekor dunia se-Asia Tenggara. Walaupun rekornya sudah dipecahkan oleh pelari Indonesia juga sih, tapi yang akan kita bahas adalah si legenda ini nih. Nah, Doi ini katanya sempat menjadi pemain bola loh. Kok bisa ya pelari jadi pemain bola? Siapa yang tahu. Tapi Indonesia juga punya loh superhero lainnya yang mirip kayak Spider-Woman Indonesia lokal. Doi adalah atlet panjat tebing Indonesia putri yang telah memecahkan rekor dunia. Nih ya, gue kasih tahu nih. Doi ini sampai dibikinkan filmnya. Judulnya adalah Spider-Woman lokal, ya enggak lah. Nama judulnya adalah 6,9 detik. Yuk kita cari tahu siapa sih Doi ini. Ini dia, Faktapedia. Atlet panjat tebing yang dikenal sebagai Spider-Woman asal Indonesia ini lahir di Jawa Tengah tahun 1995. Ia mendapatkan gelar itu ketika ia berhasil mengalahkan pemanjat tebing asal Cina Yi Lingsong dan berhasil memecahkan rekor dunia 6,9 detik yang dimana rekor sebelumnya 7,1 detik oleh Yi Lingsong. Berarti Aries telah mengalahkan sang pemegang rekor sebelumnya. Aries memiliki 2 medali emas yang dia menangkan, pertama IFSC
World Cup 2017, dan terakhir di Asian Games 2018. Aris juga dikenal sebagai wanita mandiri. Ia membiayai kuliahnya sendiri di Universitas Muhammadiyah Semarang, jurusan manajemen bisnis, dan menggunakan hasil dari panjat tebing. Dari kecil, Aris sudah menjadi anak yang tomboy, sering bermain dengan teman laki-lakinya dan suka memanjat tebing. Kisahnya diabadikan di layar lebar dengan judul 6,9 detik. Pelari asal Indonesia yang pernah dijuluki manusia tercepat se-Asia Tenggara yang lahir di Surakarta pada tahun 1983 ini meraih medali emas sebanyak 4 kali di SEA Games. 2 diantaranya pada tahun 2009 dan 2 lainnya di SEA Games tahun 2007. Ia mendapatkan julukan manusia tercepat di Asia Tenggara setelah 2 kali memecahkan rekor 100 meter putra dengan waktu terbaiknya 10,17 detik. Namun, pada tahun 2019 lalu, rekor itu dipecahkan oleh pelari Indonesia, Muhammad Zohari, dengan beda 0,02 detik, yaitu 10,15 detik di semifinal kejuaraan atletik Asia 2019. Tahun 2014, Suryo sempat masuk ke dunia sepak bola dan menjadi pemain Persikap Bandung sebagai pemain penyerang. Kini ia fokus menjadi ASN dan mengabdi di Kemenpora. Atlet berikutnya yang akan kita bahas adalah atlet Indonesia yang mendunia. Doi ini pernah berkuliah di Amerika, bahkan Doi malah menyabet berbagai macam piala renang di Amerika. Dan Doi adalah legendanya perenang Indonesia. Kenapa? Karena Doi adalah satu-satunya perenang Indonesia yang mendunia, yang namanya menggelegar seantero Amerika, guys, seantero Amerika lagi. Nah, tapi sebelum itu aku juga punya teka-teki nih. Olahraga apa yang paling berat? Jawabannya adalah catur. Kan repot tuh bawa kuda sama benteng ke posisi yang lain. Ya. Nah, jadi guys, Indonesia itu punya atlet catur Indonesia wanita yang mendapatkan gelar Grandmaster internasionalnya di saat umurnya yang masih muda. Nah, Doi ini sudah mengikuti berbagai macam turnamen tingkat dunia. Doi juga mendapatkan 2 medali emas di turnamen dunia. Penasaran gak ya siapa aja sih 2 atlet kita yang sampai mendunia ini? Penasaran gak sih? Penasaran dong. Nah, yuk kita saksikan fakta media berikut nih. Grandmaster catur putri Indonesia yang lahir di Jakarta tahun 1992 ini memiliki segudang prestasi yang telah ia sumbangkan untuk Indonesia. Iren berhasil mendapatkan 2 medali emas di SEA Games pada tahun 2013 dan 5 kali menjadi juara 1 di berbagai turnamen internasional. Ia mendapatkan gelar Grandmaster Internasional Wanita pada tahun 2008. Iren sudah memulai bermain catur sejak berumur 7 tahun dan menjadi pemain catur nomor 1 di Indonesia ketika menginjak usia 11 tahun. Richard Sambera, perenang Indonesia yang paling dikenal di dunia. Ia lahir di Jakarta tahun 1971. Ia menyumbangkan medali emas terbanyak untuk Indonesia. Di SEA Games, ia memiliki 7 medali emas cabang renang 100 meter dan 4 medali emas di cabang renang 50 meter. Richard berhasil menyelesaikan kuliahnya di Arizona State University, Amerika Serikat. Selama berkuliah, dia aktif menjadi anggota tim renang sekolahnya dan memenangkan penghargaan All-American Divisi 1 NCAA dan menjadi satu-satunya orang Indonesia yang mendapatkan penghargaan itu. Ia bahkan pernah menjadi asisten pelatih tim renang putra Arizona State University. Di dalam karirnya, ia pernah menjadi presenter olahraga di stasiun TV nasional dan kini ia menjabat sebagai Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI. Nah, sudah nggak kerasa ya, program Faktapedia sudah berakhir nih. Kita sudah membahas 10 atlet Indonesia yang mendunia. Nah, tapi jangan khawatir, karena episode berikutnya Faktapedia akan membawa informasi-informasi menarik yang sudah kami rangkum berdasarkan versi kami loh ya, versi Kaltim TV. Nah, karena itu jangan lupa ikuti kami terus di sosial media kami, yaitu ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Kita juga punya websitenya loh, nih website kita di www.kaltim.tv. Oke, sekian dari saya, Fajar Trimardika. Dadah.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.